Sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, kembali kita berjumpa dalam renungan tematis pada hari ini. Pada minggu yang lalu bersama dengan Frater Olaf, kita telah diajak untuk merenung mengenai kesempatan untuk berbuat baik. Maka pertanyaan selanjutnya, perbuatan baik apa yang perlu kita lakukan, yang perlu kita usahakan? Nah, pada kesempatan renungan hari ini, saya mengajak para sahabat Tuhan untuk lebih konkret. Perbuatan baik apa yang perlu kita lakukan adalah memberi. Maka tema renungan kita pada hari ini adalah perihal tentang memberi. Namun sebelum kita bersama-sama merenung, seperti biasa, terlebih dahulu saya akan membacakan teks perikop kitab suci yang nanti akan menjadi titik tolak permenungan kita. Kita akan belajar dari kitab suci bagaimana kita hendaknya melatih diri untuk bisa memiliki kebiasaan memberi itu. Saya akan membacakan dari teks Injil Markus bab 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, tema renungan pada hari ini adalah perihal memberi. Lalu, mengapa kita harus memberi? Maka pertanyaan ini menjadi titik tolak permenungan kita. Ada orang yang mengatakan hidup itu adalah anugerah dan hidup itu adalah pemberian. Maka apa yang membuat kehidupan itu terus berlangsung? Karena peristiwa memberi itu masih terus terjadi. Maka sebenarnya jawaban mengapa kita harus memberi, karena tindakan memberi itu yang membuat kehidupan itu terus berlangsung. Pada saat kita berhenti memberi, setiap orang berhenti memberi, maka bisa jadi kehidupan itu akan berhenti. Mungkin sahabat-sahabat Tuhan pernah mendengar sebuah fakta yang mencengangkan kita mengenai 2 tempat yang istimewa di dalam kitab suci, yaitu Danau Genesaret dan Laut Mati. Sama-sama ini adalah tempat di mana air itu tertampung. Di Danau Genesaret itu ada banyak kehidupan, ikan-ikan di situ banyak, maka banyak nelayan yang mencari ikan di danau itu. Kenapa? Karena danau ini sebenarnya menerima aliran-aliran air dari sungai-sungai yang ada di lembah-lembah sekitarnya. Tidak hanya menerima, danau ini juga kemudian mengalirkan air yang diterimanya kepada daerah-daerah di sekitarnya yang lebih rendah posisinya. Artinya, Danau Genesaret selain menerima air, dia juga memberikan air kepada tempat-tempat di sekitarnya. Sebaliknya, di Laut Mati, laut ini hanya menampung dan menerima air dari sungai-sungai yang ada di sekitarnya, dan tidak pernah memberikan dan mengalirkan air itu ke tempat-tempat lain. Maka airnya menjadi sangat asin dan tidak ada kehidupan di sana. Kenapa? Karena
Laut Mati ini tidak memberikan airnya di tempat-tempat yang lain. Realita ini menunjukkan bahwa tindakan memberi itu memang yang menjadi salah satu faktor penyebab kenapa kehidupan itu bisa terjadi. Hidup kita itu adalah anugerah, hidup kita itu adalah pemberian. Maka sebenarnya di dalam diri setiap orang itu ada program bawaan dari Sang Pencipta, yaitu apa? Program memberi. Program bawaan memberi ini bisa kita kenali melalui gejolak batin yang kita rasakan ketika kita memberi atau ketika kita tidak memberi. Ketika ada orang datang kepada kita butuh bantuan dan pertolongan, lalu kita memberi karena memang kita tahu orang itu butuh bantuan, maka hati kita akan merasa bahagia, hati kita akan merasa nyaman. Sebaliknya kalau kita tidak memberi, ada rasa tidak nyaman di dalam diri kita. Rasa tidak nyaman ini sebenarnya alarm bahwa ketika kita menjalani hidup sesuai dengan hakikat diri kita, Tuhan menciptakan kita karena ada program memberi di dalam diri kita akan merasa nyaman dan aman. Kita tidak melawan hukum kodrat itu. Tetapi ketika kita tidak memberi, kita merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, merasa terbebani dan sebagainya. Maka secara umum ketika orang memberi itu akan merasa bahagia. Dan ketika orang tidak memberi, itu biasanya lalu akan merasa tidak nyaman. Atau kita juga bisa mengenali hukum kodrat ini saat misalnya kita menerima pemberian. Ada orang baik datang kepada kita, memberi sesuatu kepada kita. Hati nurani kita itu tergerak ingin membalas budi baik orang itu. Karena apa? Memang ya di dalam diri kita itu ada hukum yang menggerakkan kita untuk memberi. Karena kita banyak menerima, kita juga dipanggil untuk memberi. Nah, tindakan memberi itu menjadi salah satu cara juga bagaimana kita menghayati eksistensi diri kita sebagai citra dan gambar Allah. Allah yang kita imani itu adalah Allah yang selalu memberi. Setiap saat, setiap waktu, kita selalu menerima anugerah dan pemberian Tuhan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, yang kita gunakan untuk mandi atau apapun, itu adalah pemberian. Siapa yang memberi? Sinar matahari, itu Tuhan yang memberi. Maka tindakan memberi itu menjadi salah satu cara juga bagi kita untuk mengusahakan kebahagiaan hidup. Ini yang menjadi alasan mengapa sih kita harus memberi. Karena hidup kita itu adalah anugerah, hidup kita itu adalah pemberian, dan kehidupan itu akan terus berlangsung ketika kita menjalankan program yang ditanamkan Tuhan dalam diri kita, yaitu memberi. Tindakan memberi itu menjadi wujud penghayatan kita atas eksistensi diri kita sebagai citra dan gambar Allah yang adalah pemberi juga. Lalu dalam realitanya, dalam kenyataannya, kadangkala tindakan memberi itu gampang-gampang susah. Ada kalanya kita bisa begitu mudah untuk memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi adanya kita mengalami kita sulit untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Kalau kita mengingat pengalaman kita, kapan kita biasanya gampang memberi sesuatu kepada orang lain? Pada umumnya, kebanyakan orang itu mudah memberi ketika dia merasa, wah sedang banyak rezeki nih, dan sedang happy, maka memberi itu menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi sebaliknya, ketika orang sedang usahanya sepi, hatinya sedang susah, maka memberi itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Sampai di sini kita bisa melihat ada beberapa faktor yang menentukan kita bisa memberi atau tidak. Atau tindakan memberi itu tergantung dari banyak sedikitnya rezeki dan juga suasana hati.
Kalau pas rezekinya banyak, wah aku gampang memberi. Tapi belum tentu juga rezekinya banyak tapi hatinya susah. Biasanya juga tidak mudah memberi. Kalau dari dua faktor ini, sebenarnya mana yang lebih menentukan sehingga seseorang itu mudah memberi atau tidak mudah memberi? Apakah banyak sedikitnya rezeki ataukah suasana hati? Kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing. Nah, untuk itu sekarang kita akan coba belajar dari teks perikop kitab suci yang tadi kita baca dan kita dengarkan bersama. Di dalam perikop tadi diceritakan bahwa Yesus itu memberi apresiasi kepada seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Janda ini dikatakan miskin. Artinya istilah miskin ini mau menunjuk suatu keadaan bahwa janda ini tidak memiliki banyak barang, banyak peralatan perlengkapan yang diperlukan untuk mengusahakan kebutuhan-kebutuhan pokok hidupnya, sandang, pangan, papan, tidak punya. Namun kenyataannya Yesus melihat bahwa janda miskin ini tetap memberi. Maka kekurangan yang dialami oleh janda miskin ini tidak menjadi hambatan untuk melakukan tindakan memberi. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat tadi pertanyaannya, yang menentukan seseorang itu bisa melakukan tindakan memberi itu faktor banyak sedikitnya rezeki yang dimiliki atau faktor suasana hati. Kalau kita belajar dari pengalaman janda miskin, maka jumlah rezeki, harta kekayaan yang dimiliki itu tidak menjadi penentu. Karena biasanya orang mudah memberi kalau pas banyak hartanya, rezekinya banyak. Tetapi ini belum tentu juga. Kadang-kadang terjadi juga bahwa ada orang yang hartanya banyak, tetapi justru sulit untuk memberi. Sangat berbeda dengan apa yang terjadi dan dialami oleh janda miskin ini. Dia hartanya sedikit, tetapi kenapa dia bisa memberi? Kenapa dia merelakan apa yang dimilikinya untuk dipersembahkan? Maka jawabannya adalah banyak sedikitnya harta yang dimiliki tidak menjadi penentu seseorang itu bisa memberi atau tidak. Kadang-kadang justru juga terjadi fakta sebaliknya. Ada orang yang hanya memiliki harta pas-pasan, tetapi dia dengan tulus memiliki kemurahan hati, dia mudah memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Lah, orang-orang seperti ini mirip dengan sikap yang dialami dan yang terjadi dalam diri janda miskin yang tadi kita dengar dalam perikop kitab suci yang kita dengarkan bersama. Maka sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, kita akan perlahan-lahan belajar dari pengalaman janda miskin ini. Dia tidak memiliki banyak harta, tetapi mau memberi. Apa yang menjadi penentu kenapa janda miskin ini mau memberi? Jawaban yang tadi sudah kita temukan adalah suasana hati itu yang menjadi penentu seseorang mudah memberi atau tidak. Suasana hati seperti apa? Tadi di awal kalau kita mengingat pengalaman hidup kita, kita tahu bahwa suasana hati orang yang bahagia, orang yang damai, orang yang tenang, itu dia mudah tergerak untuk memberi. Maka kalau kita mencoba konstruksi pengalaman janda miskin ini, walaupun dia secara lahiriah kelihatan sebagai orang yang miskin, tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki alat-alat perlengkapan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sandang, pangan, dan papan, namun suasana hatinya bahagia. Dan banyak orang juga mengatakan bahwa kebahagiaan hidup itu tidak semata-mata ditentukan oleh harta yang dimilikinya. Karena bisa jadi orang hartanya banyak tetapi hidupnya tidak bahagia. Tetapi bisa jadi juga seperti pengalaman janda miskin ini, dia tidak punya banyak harta tetapi bahagia. Kebahagiaan hidup itu ditentukan oleh apa? Kalau kita kembali menggali dari pesan-pesan teks kitab suci, Yesus pernah menyampaikan kepada kita bahwa
Ketika orang saling mengasihi, ketika orang mencintai, maka cinta itu akan mendatangkan kebahagiaan. Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia. Hendaklah kalian saling mengasihi, supaya sukacitaku menjadi penuh dan sukacitamu juga menjadi penuh." Jadi kebahagiaan hidup seseorang itu ditentukan oleh tindakan mencintai. Dan memberi itu juga merupakan salah satu wujud dari cinta. Saat orang memberi, maka di balik tindakan memberi itu ada semangat cinta di sana. Ini yang membuat orang mengalami bahagia. Ketika orang hartanya banyak tetapi dia tidak punya cinta di dalam hati, dia juga pasti akan sulit memberi. Sebaliknya, ketika orang tidak punya banyak harta tetapi dia punya cinta, apapun yang dia miliki, ketika sahabat yang dicintai itu butuh, dia akan dengan mudah merelakannya diberikan kepada sahabatnya. Maka sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, sampai di sini kita bisa mengambil sebuah benang merah yang menentukan seseorang itu bisa memberi atau tidak itu suasana hati. Dan suasana hati seperti apa yang membuat orang mudah memberi? Suasana hati orang yang bahagia karena di dalam hatinya ada cinta. Maka sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, tidak selalu kita menggunakan hati kita untuk menyimpan cinta sehingga kita mengalami bahagia. Kadang-kala ada kekecewaan, kadang-kala ada kemarahan, kadang-kala ada kebencian. Saat itu kita sulit melakukan tindakan memberi. Maka karena tindakan memberi bukan sesuatu yang mudah, ini perlu dilatih secara terus-menerus. Bagaimana caranya? Kita perlu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti pengalaman janda miskin ini. Dia datang ke gereja. Bukan datang ke gereja, ya mungkin waktu itu bukan gereja namanya, tetapi tempat ibadah. Lalu memberikan persembahan. Ini menunjukkan bagaimana janda ini memiliki rasa cinta yang begitu besar kepada Tuhan. Sehingga apapun yang dimilikinya diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Hanya orang yang punya cinta yang memiliki kemampuan seperti itu. Maka cara untuk melatih supaya kita mudah memberi adalah membiasakan hati kita diisi dengan cinta. Jangan membiarkan kemarahan, kebencian, kekecewaan itu mengisi hati kita. Karena kalau hati kita terisi dengan hal-hal seperti itu, kita akan mengalami kesulitan untuk memberi. Nah, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, ini yang bisa menjadi bahan perenungan bagi kita. Bagaimana hendaknya di dalam hidup ini kita turut menjaga kehidupan agar kehidupan tetap terus berlangsung. Caranya bagaimana? Mau memberi kepada siapapun yang membutuhkan. Bukan hanya harta yang bisa kita berikan. Kalau ada orang hartanya banyak tetapi dia mungkin tidak butuh harta, dia butuh waktu ditemani, kita memberikan waktu, hadir menemaninya. Atau kita punya kemampuan, teman kita merasa kesulitan dalam suatu pekerjaan, kita punya keterampilan tertentu, kita bisa membantu dengan keterampilan kita. Itu pun merupakan tindakan memberi. Tindakan memberi tidak hanya berwujud materi, tetapi ada banyak hal. Maka mari kita bersama-sama melatih diri kita untuk peka terhadap program memberi yang sudah ditanamkan Tuhan di dalam diri kita. Tuhan memberkati.